ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan di sore hari dan semua kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu yang diselenggarakan oleh MTI Rasuna Epicentrum. Dan alhamdulillah pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Amir Bait Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para istrinya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan senantiasa jejak orang-orang soleh yang mengikuti jejak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat nanti. Alhamdulillah keberadaan kita sore hari ini kita akan segera mulai kajian dan Ustadz sudah membersamai kita. Alhamdulillah. Dan sebelumnya perkenalkan saya dengan Denny, saya moderator dari MTI Epicentrum dan saya akan membacakan sebelum kajian dimulai yaitu maklumat tentang adab kajian online. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung dalam kajian online MTI Epicentrum Rasuna, dan kajian insya Allah akan segera dimulai. Dan agar berjalan dengan baik, maka harap para peserta kajian online mematuhi adab kajian online yang kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama adalah peserta menjadikan kajian online sebagai sarana thalabul ilmi agar berniat ikhlas mengikat ilmu dengan tulisan, menjaga aurat, berakhlak, dan beradab majelis yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli dan memute-kan audio, dan khusus wanita meng-close kamera video. Yang ketiga, dilarang menyalakan audio dan video selama kajian berlangsung. Dan keempat, yang terakhir, pada sesi Q&A atau tanya jawab, pertanyaan ditulis pada room chat dan ditujukan kepada moderator Q&A yaitu saya, langsung bisa ditulis di kolom chat. Demikian dari saya moderator, langsung saja kita bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah kembali di kesempatan sore hari ini, di hari Senin pekan kedua. Kita akan membersamai majelis taklim Rasuna Epicentrum dengan membahas buku Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer, ya, karya Dr. Said Abdul Azim. Dan insya Allah yang akan kita bedah di halaman 170, berwasiat yang merugikan ahli waris, yang beliau sebut bahwa praktek ini termasuk di antara bentuk dosa besar. Seperti biasa, nanti kita akan baca keterangan beliau terlebih dahulu, kemudian kita akan berikan beberapa catatan berkaitan dengan apa yang sudah kita baca. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana penjelasan beliau, Dr. Said Abdul Azim, di buku ini. Beliau menyebutkan berwasiat yang merugikan ahli waris termasuk dosa besar. Lalu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya di surat An-Nisa ayat yang ke-12, 13 dan 14.
min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Bahwa pelaksanaan pembagian waris itu ditunaikan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya, ghaira mudarin, dengan tidak memberikan madarat kepada ahli waris, wasiyatan minallah, sebagai bentuk wasiat pesan dari Allah, wallahu alimun halim, dan Allah zat yang maha mengetahui lagi maha lembut. Tilka hududullah, demikianlah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu merupakan keberuntungan yang agung, yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan bertindak melampaui batas dari batasan yang Allah tetapkan dari aturan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Baik, di surat An-Nisa, seperti yang mungkin Bapak Ibu pelajari dalam masalah pembagian waris, Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ini berkaitan dengan teknis bagi waris, teknis bagi warisan. Sementara di ayat 13 dan 14 ini berkaitan dengan janji dan ancaman. Janji bagi siapa? Janji baik bagi mereka yang mau menerima dan mengikuti, aturan waris. Dia mau menerima dan mengikuti aturan waris yang telah Allah tetapkan. Dan yang kedua, sekaligus di situ berisi ancaman. Ancaman bagi yang menolak aturan waris. Apa mungkin Pak menolak aturan waris? Sangat banyak sekali yang dia tidak mau menerima aturan warisan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ayat ini memberikan kita pelajaran. Ayat yang tadi kita baca, ini kan surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Memberikan kita pelajaran bahwa urusan bagi waris itu bukan semata urusan dunia, tapi urusan dunia akhirat. Sehingga ini memberikan pelajaran urusan bagi waris adalah urusan dunia akhirat. Maka siapa yang dia mendapatkan warisan padahal itu bukan haknya, dilakukan dengan sengaja, dan dia tahu itu melanggar Al-Quran, melanggar yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ada dua tanggung jawab yang harus dia hadapi. Ya, di sini siapa yang dapat warisan yang ini sifatnya adalah melanggar ketetapan Al-Quran dalam keadaan dia tahu, karena ada yang tidak tahu ya, misalnya ya saya cuma ikut-ikutan, saya dikasih sekian, dia nggak ngerti. Dalam keadaan dia tahu itu melanggar, maka ada dua yang harus dihadapi. Yang pertama adalah melanggar aturan Allah,
Yang kedua, dia mendolimi ahli waris yang lain. Ahli waris yang berhak. Misalnya di surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa laki-laki dapat 2 kali dibandingkan wanita. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian bagi anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan perempuan. Lalu ada anak mayit yang perempuan, dia minta jatah yang sama dengan yang laki-laki. Dan dia tahu, dia baca ayat Al-Quran itu, dia tahu kalau itu salah. Bahkan mohon maaf ya, saya pernah mendapatkan curhat dari salah satu jamaah. Dia punya sengketa dengan saudaranya yang perempuan. Ya, jamaah ini laki-laki punya sengketa dengan saudaranya yang perempuan. Saudaranya minta jatah yang sama dengan jatahnya. Dan saudara perempuannya ini aktif ikut kajian, aktif ikut kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam, kajian-kajian Islam. Dan dia tahu kalau ini pelanggaran terhadap Al-Quran. Tapi karena hawa nafsu, dia ingin mendapatkan harta yang lebih. Sehingga ada 2 yang akan dia hadapi. Pertama, dia melanggar aturan Allah. Dan yang kedua, dia mendolimi ahli waris yang berhak. Taib. Selanjutnya, penulis menjelaskan, Ibnu Adil berkomentar, ketahuilah yang dimaksud dengan wasiat yang mengandung unsur bahaya ada beberapa bentuk. Di antaranya wasiat lebih dari 1/3 hartanya. Atau yang kedua, menetapkan bahwa seluruh hartanya atau sebagiannya milik orang lain. Atau yang ketiga, mengaku mempunyai utang padahal sebenarnya tidak demikian, yang tujuannya hanya ingin mengurangi bagian ahli waris. Atau piutang yang ia punya telah dibayar padahal sebenarnya belum dibayar. Atau menjual barang dengan harga yang murah dan membeli dengan harga yang mahal, yang tujuannya agar hartanya tidak bisa sampai kepada ahli waris. Atau berwasiat 1/3 dari hartanya bukan karena mengharap wajah Allah, tapi untuk mengurangi harta warisan. Ini disebut dengan wasiat yang membahayakan. Jadi Anda bisa lihat di situ ada praktek dan ada tujuan. Ini 2 hal yang berbeda. Ada praktek dan ada tujuan. Ada praktek salah, tujuan salah. Nah, mungkin saya tulis gini. Praktek dan ada tujuan. Kemudian di sini kita kasih nilai. Ada praktek salah, tujuan salah, nilainya salah. Udah? Praktek benar, tujuan salah, terhitung salah. Maka bisa jadi ada orang yang melakukan praktek benar, dia melakukan ini benar, tapi dia punya maksud yang jahat, maksud jelek, terhitung salah. Bagaimana kalau prakteknya salah, tujuannya benar, ya juga terhitung salah. Maka seorang muslim dituntut untuk melakukan 2 hal, praktek benar, tujuan benar. Inilah yang menilai benar. Sebenarnya untuk praktek salah, tujuannya benar ada 2 kondisi ya. Kalau itu disengaja, dia tahu ini salah tapi sengaja dia lakukan, namun dia punya tujuan yang mulia, ya tetap dinilai salah. Tapi kalau tidak disengaja, maka diarahkan kembali kepada yang benar meskipun dia tidak terhitung telah melakukan kesalahan karena dia tidak sengaja. Artinya dia tidak berdosa. Baik. Maka yang benar gimana? Praktek benar, tujuan benar. Itulah yang bernilai benar. Sudah? Nah, terkait dengan wasiat. Terkait dengan wasiat. Wasiat ini kan pesan untuk dilaksanakan
Jadi definisi wasiat adalah pesan untuk dilaksanakan pasca ditinggal. Itu namanya wasiat. Pesan untuk dilaksanakan pasca ditinggal. Baik ditinggal mati atau ditinggal ke tempat yang lain. Misalnya saya mau pergi, kemudian saya pesan sama keluarga di rumah, nanti ini, terus saya tinggal. Maka apa yang saya pesankan itu statusnya wasiat. Pesan untuk dilaksanakan pasca ditinggal itu namanya wasiat. Sehingga pada dasarnya wasiat itu sama dengan wakalah. Maka secara prinsip wasiat itu identik dengan wakalah, mewakilkan. Baik, mewakilkan kepada orang yang mendapatkan pesan tadi untuk melaksanakannya. Sudah? Bedanya kalau wakalah mungkin bisa dilakukan sendiri, tapi kalau wasiat tidak mungkin bisa dilakukan sendiri. Ya. Sehingga misalnya saya nyuruh orang tolong antarkan ini, terus diantarkan. Ini wakalah ya. Padahal saya bisa sendiri ngantar, cuman ketika itu saya lagi sibuk terus butuh bantuan orang untuk mengantarkannya. Kalau wasiat tidak mungkin saya bisa laksanakan karena sudah saya tinggal. Baik saya tinggal mati atau saya tinggal pergi. Sehingga bedanya wasiat dengan wakalah, kalau wakalah bisa dilakukan sendiri, kalau wasiat tidak bisa dilakukan sendiri. Tayyib. Selanjutnya, wasiat secara umum ada dua. Wasiat ada dua. Yang pertama adalah wasiat harta. Ada yang bentuknya wasiat harta. Yang kedua adalah wasiat pesan moral. Ada wasiat harta dan ada wasiat pesan moral. Ini dua hal yang berbeda. Nah, baik wasiat harta maupun wasiat pesan moral bisa berpotensi diniatkan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Bisa berpotensi diniatkan untuk kebaikan atau kejahatan. Sehingga misalnya wasiat harta berpotensi untuk kejahatan ada. Nah, yang tadi disebutkan oleh penulis Ibnu Adil, beliau menyebutkan wasiat harta yang salah. Beliau sebutkan diantaranya beberapa praktek wasiat harta yang salah. Satu, wasiat yang lebih dari 1/3. Ini nggak boleh. Yang kedua, tadi beliau sebutkan, coba kita baca ulang ya. Contoh, menetapkan seluruh hartanya atau sebagian hartanya milik orang lain. Jadi dia berwasiat, dia menyatakan menetapkan sebagian hartanya milik orang lain, sehingga nanti akan mengurangi jatah ahli waris. Atau yang ketiga, di antara bentuk yang lain yang beliau sebutkan adalah mengaku punya utang padahal tidak punya utang dengan tujuan biar nanti jatah warisannya kurang. Mengaku punya utang padahal sebenarnya tidak punya utang, padahal tidak.
Misalnya dia bilang, Bapak punya utang ke si B, tolong dibayarkan dengan nilai sekian. Tapi maksud dia sebenarnya bukan punya utang, dia hanya pingin ngasih ke B dan pingin mengurangi jatahnya ahli waris. Dan seterusnya, yang ini semuanya tujuannya, dia punya tujuan karena benci dengan ahli waris. Ini semuanya terhitung wasiat yang salah. Saya menjumpai beberapa kasus ya. Misalnya ada orang yang tidak punya anak, lalu dia dirawat oleh anak angkat atau oleh tetangganya. Ahli waris dia adalah keponakan, cuman keponakan gak ada yang peduli. Yang peduli sama dia justru malah tetangganya. Kemudian menjelang wafatnya dia berwasiat seluruh hartanya untuk tetangganya. Nah seperti ini gak boleh. Walaupun memang tetangganya berjasa bagi dia, tapi dia tetap tidak diperbolehkan untuk mewasiatkan seluruh hartanya kepada tetangganya. Intinya terkadang ada orang yang benci kepada ahli waris, kemudian dia pengen agar hartanya berkurang dengan cara yang tidak normal menjelang kematian. Ya? Kemudian ada wasiat harta yang benar tapi tujuan salah. Cara dia berwasiat benar tapi tujuannya salah. Contohnya apa tadi? Misalnya wasiat untuk wasiat senilai 1/3 harta dengan niat karena ingin mengurangi jatah ahli waris, mengurangi jatah ahli waris. Jadi misalnya dia nggak suka dengan istrinya misalnya, atau nggak suka dengan anaknya. Terus dia pingin, udahlah saya malas sama anak saya. Hartanya sudah sedikit, dia punya warisan tinggal 100 juta. Padahal anaknya atau istrinya mungkin orang yang membutuhkan. Saya wasiatkan 1/3 harta saya untuk masjid. Terus berapa warisan yang kau tinggalkan? Ya tinggal sisanya 60 berapa jadinya? Ya sekitar 63 juta. Nah seperti ini kalau memang niatnya ingin mengurangi jatah ahli waris, maka termasuk di antara wasiat yang memberikan madarat. Hartanya sudah sedikit, diwasiatkan 1/3, sementara dia tinggalkan ahli warisnya dalam kondisi membutuhkan. Baik. Kemudian contoh yang lain. Wasiat pesan moral yang salah. Contohnya adalah wasiat untuk melakukan hal yang memberatkan. Hal yang memberatkan ahli waris. Wasiat untuk melakukan hal yang memberatkan ahli waris. Contohnya, dia berwasiat agar nanti jenazahnya dikirim ke sini, kemudian dilakukan pemakaman dengan biaya mahal dan seterusnya. Ya, seperti ini wasiat pesan moral yang salah. Akan sangat memberatkan ahli waris. Dia tidak meninggalkan warisan yang banyak, tapi dia berharap misalnya bisa dimakamkan di pemakaman yang elit. Apa manfaatnya? Tolong saya dimakamkan di pemakaman elit di Jakarta, dikirim ya dari jenazahnya dari Papua pakai pesawat. Nanti sampai sana landing di mana? Misalnya di Halim, terus dibawa ke Kerawang, ke pemakaman yang elit. Apa-apaan ini? Ini semuanya hanya akan menyusahkan ahli waris tanpa tujuan yang jelas dan gak ada manfaatnya.
orang mau dimakamkan dimanapun, dia tidak akan terpengaruh dengan bumi tempat dia dimakamkan, kecuali kalau di Madinah. Bagi mereka yang tinggal di Madinah mendapatkan jaminan khusus seperti yang disampaikan Nabi SAW bagi yang memenuhi syarat, yaitu mendapatkan syafaat dari beliau. Tapi bukan syarat untuk harus dimakamkan di tempat-tempat istimewa. Ya. Beberapa sahabat seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dimakamkan di Konstantinopel. Makam beliau ada di Konstantinopel. Demikian pula beberapa sahabat makam beliau jauh dari tempat-tempat yang istimewa. Ada yang dimakamkan di Kufa, seperti yang kita tahu Husain bin Ali dimakamkan di Kufa, dan beberapa sahabat juga dimakamkan di tempat yang jauh. Tayyib. Oleh karena itu, jika Anda punya keluarga yang meninggal di jauh, ya, dan tidak harus membawa jenazahnya pulang, maka sebaiknya jenazah tidak perlu dibawa pulang. Makamkan saja di tempat dia meninggal. Kita lanjutkan. Sebagian orang ada yang akal-akalan dengan menggunakan metode transaksi jual beli yang semu, ya, jual beli yang pura-pura kepada salah satu putrinya misalnya. Ya sudah, ini saya jual ke kamu dengan harga 50.000, 200.000, 300.000. Tanah dengan harga 300.000, tanah dengan harga 500.000. Dengan maksud biar putrinya ini dapat banyak. Untuk menggugurkan hak waris saudara-saudaranya yang lain. Sebagian lagi ada yang ingin menggugurkan hak waris anak perempuannya dengan menggunakan metode transaksi jual beli kepada anak laki-laki. Dan gak normal, ya. Karena kan begini ya, hibah itu harus rata. Misalnya orang tua punya 3 anak, laki-laki, laki-laki, perempuan. Yang laki-laki 2 ini dia merantau, sementara anak perempuannya yang paling kecil ini yang merawat orang tuanya. Lalu saat orang tuanya menjelang wafat, dia pingin anak perempuan dapat lebih banyak. Tapi kalau hibah berarti kan harus rata, anak laki-laki juga punya hak yang sama. Akhirnya orang tuanya melakukan triki, ya gini saja, saya jual tanah ini kepada anak perempuan 500.000. Oh, tanah gede 500.000. Ya, yang penting kan jual beli. Nah, seperti ini, jika niatnya biar anak laki-lakinya nggak dapat, ini nggak boleh. Sehingga kita dapat pelajaran bahwa urusan bagi waris itu hak Allah. Maka kembalikan kepada ketetapan Allah, dan orang tua atau siapapun yang punya harta tidak perlu rewel dalam hal ini. Rewel dalam arti dia selalu ngatur-ngatur. Saya nggak pengennya kayak gini, udahlah biarkan saja dengan aturan Allah. Kalau bapak pengen beramal, ya lakukan ketika masih sehat. Lakukan ketika belum kepikiran untuk mati. Anda boleh wakaf, Anda boleh sedekah. Tapi kalau sudah mendekati kematian, kemudian dia berwasiat dalam rangka untuk merusak aturan warisan, ini bisa berbahaya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Innallaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan hak kepada masing-masing yang berhak. Oleh karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Untuk itu jika ada seseorang yang berwasiat untuk ahli waris, maka wasiat tersebut tidak dilaksanakan, kecuali atas persetujuan ahli waris yang lain. Begitu juga dengan wasiat yang melebihi sepertiga dari hartanya, tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris yang lain. Jadi saya ulangi ya. Di sini jika ada wasiat yang tidak normal, ya,
Misalnya wasiat yang lebih dari sepertiga. Contoh yang lain, wasiat untuk salah satu ahli waris. Salah satu ahli waris. Jika ada wasiat yang tidak normal seperti ini, lebih dari sepertiga atau untuk salah satu ahli waris, maka wajib minta izin kepada ahli waris yang lain. Kalau ahli waris yang lain mengizinkan, bisa ditunaikan. Kalau ahli waris yang lain tidak mengizinkan, maka tidak bisa ditunaikan. Kita lanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya aku suka jika orang-orang menahan untuk berwasiat sepertiga dari hartanya, dan lebih baik seperempat dari hartanya. Karena Nabi SAW bersabda, wathulutsu katsir, sepertiga itu banyak. Jadi menurut Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, lebih baik wasiat itu kurang dari sepertiga. Karena disabdakan oleh Nabi SAW, karena disebutkan bahwa dalam hadis bahwa sepertiga itu sudah banyak. Maka maksud beliau adalah jangan banyak-banyak gitu ya. Sewajarnya saja, dan sepertiga itu batas maksimal. Maka jangan pakai batas maksimal, gunakan di bawahnya. Ya, ini ada saran yang disampaikan oleh sebagian ulama ya. Mereka mengatakan mengenai jumlah wasiat. Kata sebagian ulama, mereka mengatakan begini: jika hartanya itu syubhat atau bahkan haram, dia nggak yakin hartanya semuanya halal, bahkan dia punya dugaan hartanya syubhat atau bahkan haram, maka dianjurkan wasiat sepertiga. Dianjurkan wasiat di angka sepertiga, untuk meyakinkan bahwa sudah tidak ada lagi harta bermasalah di tempat saya. Saya sudah lepaskan semuanya sebelum saya sudah pesankan untuk dilepaskan sebelum saya mati. Ya. Sehingga kalau orang merasa hartanya ada yang syubhat atau haram, ya, maka dianjurkan wasiat sepertiga. Ini penjelasan sebagian ulama. Kita lanjutkan. Bagi yang telah memangkas hak waris dengan melakukan hal-hal merugikan seperti di atas, maka dia harus mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Bagi yang menerima wasiat, hendaknya bertakwa kepada Allah, sehingga jangan merasa kegirangan, bangga, senang dapat banyak, padahal ini wasiat yang salah. Terlebih lagi dalam keadaan seperti ini yang mengandung unsur kebohongan. Modelnya kayak tadi, jual beli dengan harga yang sangat murah misalnya, dan seterusnya, aneka manipulasi. Serta dianjurkan untuk bertobat bagi orang yang telah berdosa. Tindakannya yang telah merugikan orang lain tersebut merupakan bukti nyata hatinya yang keras dan akalnya yang rusak serta tujuannya jelek. Beliau sebut demikian karena diwarnai dengan permusuhan. Ada unsur permusuhan dengan ahli waris. Sudah mau mati tapi emosinya belum selesai. Ada sebagian orang yang sudah menjelang kematian tapi emosi dia belum reda.
Ya, padahal belum tentu dia yang benar. Bisa jadi dia salah. Cuman dia terlalu emosi kepada anaknya atau istrinya atau saudaranya atau siapapun. Nah, model permusuhan semacam ini kan seharusnya ya sudahlah diselesaikan sebelum salah satunya meninggal. Baik. Karena jangan sampai permusuhan itu dibawa mati. Karena itulah ada satu pesan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Sehingga wasiat dengan niat buruk tadi, wasiat dengan tujuan merugikan ahli waris. Ini kenapa hukumnya dilarang? Karena diwarnai dengan emosi. Lalu emosi itu dibawa mati. Emosi itu dibawa mati. Ya. Dalam kondisi sudah mau mati, masih benci sekali sama si A, masih benci sekali sama si B. Sudahlah, sudah saatnya. Ngapain kayak gitu dibawa sampai mati? Ketika diwarnai oleh emosi sampai ini ya, emosinya dibawa mati. Nah, karena emosi ini dibawa mati, maka permusuhan itu terjadi sampai mati. Jadinya ada permusuhan sampai mati. Nah, kalau permusuhan itu sampai mati, berarti akan berlanjut di akhirat. Lanjut di akhirat. Sementara tidak ada jaminan kalau dia nanti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Bi'sa sejelek-jelek, azad bekal, ilal ma'ad menuju akhirat. Al-ma'ad artinya adalah kampung akhirat. Al-udwanu alal ibad, permusuhan dengan para ibad, para hamba. Maksudnya adalah masyarakat. Karena itu pastikan ketika kita mati, kita sudah enggak punya musuh di kalangan kaum muslimin. Kalaupun Anda dimusuhi itu lain kasus ya. Tapi kalau Anda masih punya masalah dengan orang lain, dan itu urusan dunia, belum beres ketika di dunia, maka akan nyambung di akhirat. Apa yang bisa dibayangin kalau urusan dunia dibawa ke akhirat? Enggak jaminan kita akan dibela oleh Allah. Karena belum tentu kita yang benar. Maka dalam posisi itu, sudahlah urusan dunia selesai dunia, apalagi yang nilainya tidak signifikan, sehingga terlalu naif kalau sampai dibawa ke akhirat. Baik. Kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini hadis yang cukup menakutkan. Innar rajula la ya'malu wal mar'ata. Ada seorang lelaki, demikian pula seorang wanita. Dia melakukan amal ketaatan kepada Allah sittina sanatan, selama 60 tahun. Ada lelaki, ada perempuan yang beramal selama 60 tahun. Beramal selama 60 tahun itu usianya berapa? Kan tidak mungkin dia bayi beramal. Usianya bisa 70-an tahun. Ada lelaki dan perempuan yang usianya 70-an tahun, beramal selama 60 tahun. Thumma yahduruhumal maut.
fayudarrani fil wasiyah fatajibu lahumun nar. Kemudian ketika dia mau mati, dia menyampaikan wasiat yang merugikan ahli warisnya. Fatajibu lahumun nar, sehingga wajib baginya masuk neraka. Masya Allah. Jadi pelampiasan emosi yang dia miliki dibawa sampai detik-detik kematiannya. Lalu dia sampaikan dalam bentuk berwasiat yang merugikan ahli waris. Allah Subhanahu wa taala kasih ancaman masuk neraka. Disebabkan karena wasiat dia yang merugikan ahli waris. Ya tentu saja ini dilakukan dengan sengaja dan dia sadar kalau itu salah, tapi tetap dia langgar karena bawaan emosi. Sudahlah, ngapain emosi itu dipertahankan? Saya nggak terima kalau dia nanti menerima harta saya. Saya nggak terima kalau dia nanti menerima warisan dari saya. Saya benci sama dia. Akhirnya diwasiatkan dengan cara yang ngawur, dengan tujuan yang bersangkutan nggak dapat harta waris. Maka dosa semacam ini ternyata bisa menyebabkan dia masuk neraka walaupun dia beramal selama 60 tahun. Beramal selama 60 tahun berarti mungkin usianya sudah 70-an tahun. Baik. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menyampaikan riwayat ini, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Min ba'di wasiyatin yusa biha audainin ghaira mudarin." Bahwa pembagian waris itu ditunaikan setelah dipenuhi wasiat yang dia buat atau setelah ditunaikan utang ghaira mudarin, tanpa membahayakan. Wasiatan minallah, semua hukum itu adalah wasiat dari Allah, ketetapan dari Allah. Wallahu alimun halim. Sehingga di sini ada penekanan yang disampaikan oleh penulis bahwa seseorang ketika berwasiat namun dia lakukan itu karena kebencian di akhir hayatnya, bisa menyebabkan amalnya terhapus. Termasuk wasiat yang merugikan adalah wasiat untuk mempercayakan harta anaknya yang masih kecil kepada orang yang sudah diketahui keadaannya bahwa ia nanti akan memakannya atau menjadi sebab hilangnya harta tersebut. Sehingga seseorang misalnya punya anak kecil, anak yatim, menjelang mati hartanya dititipkan kepada istri yang kedua, ibu tiri dari anak itu. Sementara ibu tiri ini nggak amanah misalnya, dan dia tahu istrinya ini kurang amanah terhadap masalah harta, dia cukup rakus, tapi dititipkan ke ibu tiri. Masya Allah. Ya bisa jadi harta anak yatim ini akan menjadi tidak terurus dengan baik karena ibu tiri tidak akan memanfaatkan itu dengan baik. Oleh karena itu, jika dia tahu bahwa orang ini punya sifat buruk, tidak bisa mengelola harta, atau mempunyai sifat buruk yang lainnya, maka seyogyanya tidak diberikan kepadanya. Dan seharusnya wasiat itu dilakukan dengan adil, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatain." Dalam riwayat yang lain, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu thalatha layalin illa wasiyatuhu indahu maktubah." Tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan, namun dia biarkan wasiat itu selama 3 hari tanpa tertulis. Jangan kayak gitu, segera tulis. Illa wa wasiyatuhu indahu maktubah, kecuali seharusnya wasiatnya sudah tertulis di sisinya, sehingga dia simpan wasiat itu di dekatnya. Ditulis lalu disimpan di tempat yang bisa dijangkau dan aman. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, setelah beliau menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, setelah beliau mendengar hadis ini, beliau mengatakan, tidaklah lewat 1 malam setelah aku mendengar sabda Nabi SAW
kecuali aku telah menulis wasiat dan aku simpan di sisiku. Masya Allah. Meninggalkan wasiat terkadang bisa menimbulkan penguasaan atas harta secara dolim dan pengambilan yang dolim dari para ahli warisnya. Wallahu alam. Taib. Sehingga di sini ada anjuran untuk menulis wasiat. Menulis wasiat itu dianjurkan. Tujuannya apa? Biar nanti ada bukti, agar ada bukti. Agar ada bukti. Dengan tulisan yang dia buat. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana jika sudah ditulis dalam kertas wasiat, tapi setelah itu tiba-tiba lalu berubah pikiran, kemudian berubah pikiran. Kemudian berubah pikiran, terus ingin menghapusnya. Bolehkah seperti ini? Misalnya si A sudah terlanjur menulis akan berwasiat sekian puluh juta diserahkan ke X, ke Y dan seterusnya. Tapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan ingin menghapus. Apakah ini boleh? Jawabannya, selama belum mati, maka wasiat boleh dikoreksi. Wasiat boleh diubah-ubah. Sehingga sudah pernah wasiat, terus tiba-tiba dia berubah pikiran, nggak jadi, tolong wasiat kemarin dicoret, dihapus. Boleh. Kok bisa Pak? Boleh diubah-ubah. Karena wasiat itu rencana melakukan tindakan tertentu dan dipasrahkan kepada orang lain untuk ditunaikan setelah dia meninggal. Nah, membatalkan rencana kan boleh. Sebagaimana orang mewakilkan orang lain kemudian batal, itu boleh. Saya mewakilkan si A, tolong antarkan ini. Lalu dibawalah sama si A buku ini. Begitu jalan 5 langkah, 6 langkah, saya panggil, sebentar gak jadi, nanti aja biar saya sendiri yang ngantarin. Saya berubah pikiran, kembalikan sama si A buku itu. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah selesai materi tentang waris, dan insya Allah kita langsung ke pertanyaan Ustadz ya. Baik, tunggu sebentar. Baik Ustadz. Bagi teman-teman juga yang ingin bertanya, bisa terus kirim ke chat langsung ke moderator, yaitu saya. Dan pertanyaan juga sudah cukup banyak masuk ya. Ada yang di luar tema dan sesuai dengan tema. Sambil menunggu Ustadz, teman-teman tetap bisa chat ya. Untuk pertanyaan bisa langsung chat.
Baik, silakan. Sebentar, saya scroll dulu. Oke, pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Afan mau bertanya, untuk hibah ke anak apakah sama dengan wasiat atau ada batasannya ataukah tidak? Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Tayyib, berkaitan dengan masalah hibah, batasannya adalah terkait posisi orang yang mau hibah. Orang yang mau hibah, ketika dia mau hibah, maka syaratnya satu, dia harus dalam keadaan masih sehat. Karena hibah dalam posisi sakit yang mendekati kematian itu dipahami sebagai wasiat. Misalnya ada orang tua yang sudah mendekati kematian, kemudian tiba-tiba dia bilang, saya hibahkan semua lahan saya, ini punya A, ini punya B, ini punya C. Itu dipahami sebagai wasiat. Karena hibah dia berada di posisi penghujung usia. Yang kedua, hibah itu harus diserah terimakan. Sehingga kalau sifatnya baru secara lisan nggak berlaku. Wasiat secara lisan berlaku. Sehingga kalau orang berwasiat, aku wasiatkan uang 100 juta ini untuk diberikan ke masjid nanti setelah aku meninggal. Cuman ngomong kayak gitu, sah statusnya. Dan nanti kalau yang bersangkutan meninggal, ditunaikan. Dan wasiat boleh dilakukan ketika masih sehat maupun dalam posisi sakit-sakitan. Karena tadi wasiat itu sifatnya pesan untuk ditunaikan sebuah kegiatan. Berpesan kepada orang lain agar ini dilaksanakan. Nah, kemudian yang ketiga, hibah itu jika diberikan kepada anak maka wajib sama rata. Dan pendapat yang lebih tepat, laki perempuan sama, 1:1. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, jika terpenuhi seperti ini, maka boleh melakukan hibah walaupun totalitas. Orang tua boleh menghibahkan hartanya lebih dari 1/3. Semua dihibahkan habis boleh. Sehingga orang tua misalnya punya 3 tanah, terus dia hibahkan semua tanahnya ke anak-anaknya, habis boleh. Terus nanti gimana orang tua ini? Ya dia bisa ngikuti atau bisa nunut ya. Dia bisa tinggal bersama dengan anaknya karena hartanya sudah habis. Wallahu a'lam. Semoga jelas jawabannya dari Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, bila mana seorang wanita tidak menikah, mempunyai 3 saudara laki-laki, mempunyai sebuah rumah yang ingin dihibahkan kepada 2 keponakannya yang mengurus wanita ini di masa tuanya, apakah hibah di masa hidup ini diperbolehkan? Jawabannya boleh, ketika beliau masih dalam posisi sehat ya. Tapi kalau sudah sakit-sakitan, maka hibah tadi dipahami sebagai wasiat. Kalau yang saya lihat dari kasus ini, punya 3 saudara laki-laki, kemudian mau dihibahkan ke keponakan. Kalau wanita ini meninggal, berarti ahli warisnya adalah saudaranya, bukan keponakannya, karena keponakan akan tertutup apabila masih ada saudara mayit. Oleh karena itu, apabila mau diberikan kepada kedua keponakannya, ya berarti dihibahkan sebelum yang bersangkutan meninggal atau sebelum yang bersangkutan sakit, sehingga bisa dilakukan ketika masih sehat. Lalu saya hibahkan rumah ini untuk keponakan saya bernama A, bernama B, bisa di depan notaris ada surat hibah dan diserahkan. Tapi kalau hibahnya bersyarat, misalnya saya hibahkan rumah ini dan nanti akan saya serahkan setelah saya mati, nah itu bukan hibah, itu namanya wasiat. Wallahu a'lam. Semoga barik fiik Ustaz. Semoga jelas jawabannya dari Ustaz. Yang berikutnya, bila ada seorang kakak yang berhutang dengan adiknya, terus dibayar dengan jatah warisnya karena perkiraan jatah warisnya melebihi hutangnya, dengan niatan kalaupun lebih itu sedekah saja, bukan riba. Karena dari awal tidak ada perjanjian dan akhirnya adiknya setuju disaksikan saudara kandung yang lain. Apakah seperti itu diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullah.
apabila ini disepakati di depan, ya sama seperti kasus riba. Misalnya utang 100 juta nanti akan dibayar dengan jatah warisan. Sementara masing-masing tahu jatah warisan ini lebih dari 100 juta. Ya. Dan sepakat seperti itu. Ya, baik, kita sepakat ya. Akan dibayarkan dengan warisan yang lebih dari 100 juta. Ya, apa bedanya dengan kesepakatan bayar utang yang ada tambahan? Artinya ini termasuk kullu qardin jara naf'an. Setiap utang yang menghasilkan manfaat tambahan, fahuwa riba, yang statusnya adalah riba. Lain halnya kalau bentuknya seperti ini, utang 100 juta dan nanti akan dibayar setelah jatah warisannya terbagi. Nah, setelah dapat jatah warisannya akan dibayar. Kemudian saat pembayaran itu dikasih tambahan. Itu boleh karena tidak ada kesepakatan di awal. Wallahu a'lam. Semoga jelas jawabannya bagi yang bertanya. Allah barik fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Ana punya warisan dari kedua orang tua rahimahullah, waktu itu Ana percayakan ke suami untuk beli rumah dan renov. Setelah jadi rumahnya atas nama ibu mertua. Ana harus bagaimana Ustadz? Apakah urus ganti nama atau ikhlaskan saja? Waktu itu sempat protes ke suami, lalu marah dan mengungkit biaya lahiran dan makan sehari-hari. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Baik, ya kalau sebatas atas nama di situ bukan dalam rangka untuk memiliki, ya nggak ada masalah. Cuman ketika tujuannya adalah atas nama di situ dengan maksud untuk memiliki sehingga nanti akan jadi warisan, ini bermasalah. Kalau tadi suami ketika diminta untuk kembalikan nama ke nama istri tapi suami nggak terima dengan alasan ya kalau gitu ganti biaya lahiran, ganti biaya makan, itu kan tanggung jawab dia dalam memberikan nafkah bagi keluarga. Sehingga suami kok sampai ngungkit biaya lahiran, biaya makan, ini di atas pelit. Karena kewajiban yang dia tunaikan itu tidak boleh diungkit. Beda kalau bukan kewajiban. Dan kalaupun bukan kewajiban saja dilarang dalam Islam. Orang memberikan hibah kepada orang lain, lalu mengungkit-ungkit pemberian itu, padahal itu hibah yang tidak wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amalnya batal. Sedekah yang diungkit-ungkit batal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, atau dengan menghina. Ada sebagian orang yang dia ketika ngasih itu sambil menghina. Wah, kamu ini ngerepoti orang aja nih, bawa. Jadi orang cuman bisanya cuman ngerepoti orang lain. Nah, sambil menghina. Dia ngasih tapi sambil ngomel-ngomel menghina. Maka yang kayak gini nggak ada pahalanya. Oleh karena itu yang saya pahami, jika memang itu adalah harta milik Anda, ya tidak selayaknya pakai atas nama ibu mertua. Ini keliru kan gitu. Sehingga itu kan amanah suami dititipi istri, tolong balikkan nama. Nah, itu kan amanah dari pemilik. Nah, jangan pakai nama orang lain. Ibu mertua kan orang lain. Ya meskipun mereka satu keluarga, hubungan menantu, tapi ya tidak selayaknya seperti itu. Ya intinya begini, kita berharap semoga masalah seperti ini bisa selesai dengan baik dan dimulai dari kesadaran bagi mereka yang salah dalam bersikap. Selanjutnya kalau memang ada hak yang belum tertunaikan, ya, silakan diselesaikan di belakang tanpa mengambil hak orang lain. Oleh karena itu dimohon kepada pihak suami atau pihak istri coba dilakukan rembukan dengan suasana lebih tenang, bukan semangat untuk menguasai harta orang lain, karena nggak ada artinya menguasai harta orang lain. Buat apa?
Justru itu akan jadi beban bagi dia kelak di yaumil qiyamah. Wallahu alam. Semoga jelas jawabannya. Wa barik fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga dan majelis ilmu ini dengan rahmatan yang luas. Amin. Bertanya, Amin walakum bimithlin. warisan satu rumah dari bapak saya, ahli waris mantan istri bapak yaitu ibu kami, dan 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Rumah belum mau dijual bagi warisan karena masih ada ibu yang tinggal. Sedangkan anak PR nomor 2 minta warisannya. Bagaimana hukumnya bila kita anak pertama dan anak laki berikan? Ini anaknya berapa tadi? Anaknya di sini ada 2 perempuan 1 laki. 2 perempuan dan 1 laki. Ya, anak perempuan nomor 2 minta warisannya. Ya, betul. Bagaimana hukumnya bila kita anak pertama dan anak laki berikan sejumlah uang dengan patungan? Maksudnya warisan diganti dengan patungan. Bila nanti rumah dijual, hak anak kedua dibagi 2 pada anak pertama dan anak ketiga laki. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, coba kita lihat ini ya. Nah, dari kasus yang tadi disampaikan, kita misalnya buat skema seperti ini. A dan B punya 3 anak. Anak laki-laki 1, perempuan 1, perempuan 2. Dah? A meninggal. Ya. Berarti warisannya adalah milik B, L1, P1 dan P2. Ya. B dapat 1/8. Berarti L1, P1, P2 ini dapat sisa, yaitu 7/8. Selanjutnya 7/8 itu dibagi 4. 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. 7/8 bagi 4 berarti 7/32. Ya. 7/32 berarti di sini dapat 14/32. Ini dapat 7/32, ini 7/32. Maka kalau kita buat urutan B, L1, P1, P2, ini dapat 1/8. 1/8 itu sama dengan 4/32. Ini 14/32, 7/32, 7/32. Begini ya. Kalau Anda mau buat prosentase bisa nggak Pak diganti prosentase biar nggak per 32 kayak gini? Bisa ya, tinggal kalikan aja 100% kan jadi ya. Sehingga 7/32 kali 100%, coba dihitung Bang. 732. Pakai kalkulator nih kalau pakai bayangan susah. Berapa persen? 21,875. 21,9%. Oke. Berarti ini sama juga 21,9%. Ini 2 kali lipatnya ya. Berarti kan berapa itu? 43,1%. Sebentar kok jadi kayak gini. 21,9 kali 2 berapa? 43,75 Ustaz. 43,7 atau 0,8% Ibu kan 12,5%. 12,5. Ya. Kurang lebih kan ini ya. Dan ini sedikit pembulatan. Ya. Kalau seperti ini terus misalnya P2 minta, saya minta. Ya sudah, dilakukan akuisisi. P2 minta jatah waris. Maka dilakukan akuisisi oleh ahli waris yang lain. Ahli waris lain. Ahli waris yang lain di sini bisa L, bisa P.
sehingga 21,9% dibayar oleh L1 dan P1. Maka nanti jatah P2 sudah jadi hak milik saudaranya. Bisa seperti itu. Ini langkah yang paling tepat jika harta warisnya itu tidak liquid. Jadi harta waris ada dua ya. Harta waris ada yang liquid. Liquid yang mudah dibagi. Ini segera dibagi karena dia mudah dibagi. Dan ada yang tidak liquid, non liquid. Nah, kalau yang non liquid ini bisa diakuisisi. Seperti properti, rumah dan seterusnya. Ya udah, jatahmu tak bayar. Masalah nilai dan harga kembali kepada kesepakatan. Wallahu a'lam. Insyaallah. Semoga jelas ya jawabannya dari Ustadz. Allah barik fik. Karena memang tadi sangat jelas sekali sampai dihitungin sama Ustadz. Gratis tentang konsultasi waris. Berikutnya dan sebelumnya ada pertanyaan juga Ustadz. Ada yang direct message. Di sini beliau boleh minta di luar tema atau tidak isinya dulu setelah pertanyaan ini. Jika tidak akan kami bacakan. Gitu. Karena sepertinya urgent juga untuk ibu ini mengambil sikap dalam rumah tangganya. Apakah Ustadz berkenan? Kita selesaikan dulu yang sesuai tema ya. Baik Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kondisinya seperti ini, ada suami istri tidak mempunyai keturunan. Jadi ahli warisnya ke samping. Terus salah satu saudara dari almarhum yang sudah almarhum juga meninggal belakangan. Sehingga warisnya turun ke anak-anaknya. Nah di sini masalahnya karena punya anak kandung tapi beda bapak. Dari bapak yang kedua ini anaknya bermasalah, jarang di rumah dan hidupnya suka nggak benar. Maka dari bapak satu ini merasa bahwa saudara tirinya itu tidak diikut sertakan dalam urusan warisan itu. Selain administrasi rumit juga merasa bahwa saudara tirinya sulit dihubungi dan tidak tahu menahu soal harta waris dari saudara ibunya ini. Bagaimana Ustadz, mohon pencerahannya. Bingung saya belum begitu paham nih. Ya mungkin yang bersangkutan nanti bisa menuliskan dalam bentuk bagan ini kayak. Ya. Sebentar. Ya, atau dilewati dulu ya. Kita lewati dulu Ustaz ya. Iya, kayaknya agak rumit untuk dipahami ini. Baik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga, tim ANB dan MTI Rasuna Epicentrum dan peserta kajian Zoom dan seluruh umat muslim selalu mendapatkan rahmat Allah dan perlindungan Allah. Amin. Amin. Pertanyaan pertama Ustaz, apa hukumnya warisan yang ditahan seorang ibu hampir 20 tahun dan beberapa harta sudah dijual untuk menutupi hutang-hutang salah satu anak-anaknya? Dan kedua, bagaimana jika ibu tidak memberikan warisan kepada salah satu anak laki-lakinya karena istri anaknya berada atau besannya mampu? Biasanya mampu. Jadi warisnya ditahan karena alasan besanmu sudah mampu kan. Betul. Masya Allah. Sudah dipakai hartanya untuk menutupi hutang salah satunya Ustaz. Nah. Iya, dolim tetap dolim walaupun dari orang tua ke anak. Karena itu tadi kita sudah sebutkan bahwa harta waris itu ada dua. Ada yang liquid. Nah, yang liquid ini yang mudah dibagi. Seperti uang. Saya tulis mudah dibagi ya. Contohnya uang, kemudian emas, terus apa lagi? Saham. Ini liquid. Dia gampang dibagi. Tabungan sama dengan uang sebenarnya. Yeah. Nah, semua ini harta liquid. Terlarang bagi siapapun yang dia tahu bahwa mayat punya harta liquid tapi ditahan untuk dibagikan kepada ahli waris. Misalnya, ibu punya emas perhiasan
Atau bapak pernah koleksi emas batangan atau apa, tapi sengaja oleh si ibu disimpan, padahal itu hartanya suami, istrinya nyimpan, anak-anaknya nggak pernah ditunjukin. Nahan kayak gini dosa bagi sang ibu, karena itu bukan hartanya. Pernah satu ketika ada seorang wanita yang sedang mengaduk roti, tepung diaduk, mengaduk adonan. Lalu tiba-tiba datang sebuah berita, beliau sedang di dapur mengaduk adonan. Datang berita, suamimu meninggal. Spontan wanita tadi meninggalkan tepung yang sudah diaduk. Dan beliau menyampaikan, dalam tepung ini ada jatah warisan para ahli waris. Masya Allah. Sampai pun hanya adonan tepung. Kalau dibagi itu berapa sih? Ya, misalnya dia punya 3 anak, dia dapat 1/8, dia ambil 1/8, sisanya untuk anaknya. Itu sampai dia nggak berani untuk nyentuh. Nah, seperti itulah gambaran seorang wanita bertakwa, yang dia sangat hati-hati jangan sampai mengambil hak orang lain walaupun untuk anaknya. Apalagi yang nilainya lebih besar. Kalau mungkin di tempat kita orang dikasih adonan tepung, ini warisan dari bapak, ya udahlah siapapun yang mau ngambil silahkan. Nggak dikasih pun dia nggak bakalan ngejar, karena cuma adonan tepung. Kalau emas, wah lain bahasa. Sehingga kalau sampai dikuasai oleh sang ibu, ya ini bermasalah. Yang kedua, warisan non liquid. Nah, non liquid ini yang sulit dibagi. Misalnya properti, ya, properti tanah atau rumah atau yang lainnya. Nah, karena bentuknya adalah properti-properti yang sulit dibagi, ya mohon untuk saling pengertian. Saya pokoknya minta jatah warisan saya. Iya, tapi rumahnya belum laku. Ya entah gimana caranya, pokoknya saya minta segera. Ya sudah, kamu jualin rumah ini. Akhirnya kadang dia mengintimidasi saudara-saudaranya. Kenapa warisan saya tidak dikasih? Dia mungkin berada di luar kota, ya. Jadi misalnya warisannya ada di kampung, dia berada di luar, terus dia ingin minta segera. Tapi tanahnya belum laku, sudah berusaha ditawarkan. Ya kalian harus beli tanah itu. Nah, semua nggak ada yang mampu untuk beli. Salah satu di antara saudaranya diminta untuk akuisisi, tapi tidak ada yang mampu. Tidak mau akuisisi, kami nggak punya tabungan untuk membeli itu. Ya, maka ya harus saling pengertian, karena non liquid. Sehingga jika yang dimaksud ibu itu tidak segera menyerahkan jatah warisan rumah bapaknya atau tanah sawah bapaknya karena ibu nggak punya uang untuk nebus, ya anak jangan menyalahkan. Ini yang salah anaknya. Ya, maka di sini perlu dilihat warisannya apa sih? Rumah. Ya wajar kalau kemudian belum segera dibagi karena nggak bisa segera laku. Baik. Nah, selanjutnya istri mayit, jika mayit punya anak, jika ada anak itu kan cuma dapat berapa? 1/8. Haknya 1/8. Nah, haknya 1/8 ini ternyata menguasai 7/8. Tapi dia menguasai semuanya. Semuanya itu kan berarti 7/8 bukan haknya. Loh, bahaya yang kayak gini. Kamu itu cuma dapat 1/8, 7/8 itu bukan hakmu. Lebih gede yang haknya orang lain, tapi dia kuasai. Dan ini zalim. Ya maka yang bersangkutan bertindak zalim. Karena itu pendidikan tentang masalah warisan, hibah dan seterusnya, ini sebenarnya bukan ilmu yang hanya dimiliki oleh orang tertentu saja, tapi kita pingin masyarakat paham biar nggak ada praktek-praktek zalim kayak gini.
Ya kayak tadi misalnya seorang suami yang diminta untuk balik nama, malah balik nama atas nama ibunya, padahal itu bukan hak ibunya. Dia nggak tahu mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan haknya. Nah, contoh seperti itu perlu untuk dipahami, karena banyak orang yang tidak bisa mendudukkan ini kewajiban dia ataukah bukan, ini hak dia ataukah bukan. Wallahu alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mertua sebelum meninggal berkata, rumah untuk anak nomor 2 dan 4. Apakah setelah meninggal dibilang waris atau bukan? Karena anak satu takut terjadi perpecahan hubungan dengan adik-adik, menyatakan bahwa jatah ya untuk anak kedua dan keempat. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ada properti yang lain nggak? Sini tidak beri keterangan, Ustaz. Kalau tidak ada properti yang lain, misalnya cuman itu, ya mendolimi anak yang lain. Dan anak yang lain punya hak untuk minta. Loh, saya nggak dikasih apa-apa, ya saya minta. Punya hak untuk itu. Dan mohon disadari ya. Terus terang terkadang orang tua itu kalau dia, dan ternyata banyak juga kasus orang tua kayak gini. Kalau dia tidak hati-hati bicara, maka dia bisa salah dalam menetapkan pembagian harta. Karena ngomongnya ngawur. Ini untuk anak ini, untuk anak ini. Akhirnya karena ngomongnya ngawur, maka justru bikin berantem anak-anaknya. Ini nggak terima. Akhirnya yang satu bilang ini sudah keputusan orang tua. Yang satu bilang ini tidak adil kayak gini. Saya nggak dikasih, kenapa? Padahal ini hibah. Akhirnya mereka berantem. Siapa penyebab berantem itu? Orang tua yang nggak bisa jaga lisan. Orang tua yang tidak bisa jaga lisan. Mungkin orang tua cinta kepada, senang, sayang kepada salah satu anaknya melebihi anak yang lain. Sayang melebihi anak yang lain boleh, tapi tidak boleh dolim. Jadi kalau urusan batin beda, silahkan. Sehingga seseorang misalnya lebih sayang kepada anak ini, kurang sayang kepada anak ini, itu wajar. Tapi kalau sampai dolim kepada salah satu di antara mereka, ini nggak boleh. Ini nggak wajar. Ya. Makanya dalam masalah hibah wajib harus sama. Nu'man bin Bashir itu pernah memberikan hibah kepada Nu'man. Sementara saudara Nu'man yang lain nggak dikasih. Lalu ketika lapor kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, Inilah ushidu ala jawrin. Aku tidak mau jadi saksi untuk tindakan kezaliman. Sehingga Rasulullah SAW menyebut hibah yang tidak rata itu zalim. Maka kalau ada orang tua yang menghibahkan hartanya kepada salah satu anaknya dan anak yang lain gak dikasih, itu zalim. Selanjutnya yang terjadi seperti itu karena kadang bawaan emosi. Tadi ya, lebih senang kepada salah satu. Karena itu ada satu doa yang barangkali Anda bisa baca, di mana Nabi SAW mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kalimat yang benar ketika lagi emosi dan ketika lagi senang. Sebab terkadang orang nggak bisa dikendalikan saat dalam kondisi ekonominya emosinya nggak stabil. Maka mungkin doa ini penting dibaca oleh para orang tua yang kadang gara-gara emosinya nggak stabil mempengaruhi kebijakan dia berkaitan dengan masalah harta. Wallahu alam. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wasiat harus berupa tulisan? Bagaimana dengan ucapan, misal minta dikebumikan di suatu tempat atau mengatakan bahwa rumah ini untukmu ketika ortu masih hidup?
Setelah beliau sudah tidak ada saudara tidak setuju. Bagaimana? Apakah termasuk wasiat, Ustadz? Baik, wasiat lisan sah ya. Wasiat secara lisan itu sah. Namun harus memenuhi beberapa ketentuan tadi ya. Tidak boleh lebih dari sepertiga, tidak boleh mendolimi ahli waris dan seterusnya. Sebagaimana ketentuan wasiat secara umum. Tapi secara lisan itu sah. Tapi harus ada saksinya. Jadi saksi itu kan bisa dua ya. Saksi orang atau saksi tulisan. Kalau saksi orang berwasiat kepada orang lain. Kalau saksi tulisan dia nulis. Dan dua-duanya berlaku dalam syariat kita. Selanjutnya bagaimana kalau ada isi wasiat yang ahli waris tidak setuju? Dilihat. Jika isi wasiatnya udah benar, ahli waris tidak berhak untuk membatalkan. Misalnya, Bapak berwasiat agar menyerahkan uang 100 juta ke masjid. Sementara total warisan bapaknya 1 miliar. Berarti kan cuma 10%, 1/10. Jauh di bawah sepertiga. Boleh nggak ditunaikan? Boleh. Wajib ditunaikan. Dan nggak boleh ahli waris terus protes. Oh nggak bisa. Nanti jatah warisan kita jadi berkurang. Maka dia anak durhaka karena membatalkan amalan bapaknya tanpa alasan yang diterima. Anak seperti ini ya durhaka setelah bapaknya meninggal. Oleh karena itu hargai amal bapakmu. Beliau ingin mendapatkan pahala dari wakaf 100 juta tadi, sehingga tidak boleh dihalangi dengan alasan tadi ya, bahwa ini akan mengurangi jatah warisan saya. Padahal ini wasiat yang dibenarkan karena tidak melebihi dari nilai. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang sesuai tema sudah habis, Ustaz. Ada 2 pertanyaan mengenai rumah tangga dan satu lagi mengenai KPR. Bagaimana, Ustaz? Baik, satu saja seperti yang tadi antum mau bacakan. Baik. Dari salah satu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak seorang istri sudah pergi dari rumah hampir sebulan, tidak pulang ke rumah karena cekcok mulut, walaupun saya yang mulai duluan ke suami. Suami saya mencoba mencari keberadaan saya dan tidak tahu dia mencoba untuk menghubungi saya agar pulang ke rumah dan saya matikan HP. Saya tidak mau pulang karena saya mau cerai. Apakah ini dibenarkan caranya? Sedangkan suami mau ajak bicara dulu dan jika tidak bisa dibicarakan baru ditempuh cerai katanya. Saya berpikir jika cerai pasti tidak baik-baik saja jalannya dan saya takut jika pulang saya luluh. Bagaimana menurut Ustadz posisi saya seharusnya? Jazakallah khairan Ustadz. Baik, dengan teks pertanyaan yang tadi Anda sampaikan, saya tidak tahu tentang latar belakangnya, tapi apa yang Anda lakukan ini perbuatan dosa besar. Dan praktek ini nusyuz. Masuk dalam kategori nusyuz. Dan seorang wanita yang nusyuz berarti dia melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, Anda harus kembali ke suami dan wajib untuk dilakukan segera dalam hal ini. Nah, masalah kelanjutannya nanti bagaimana Anda akan berpisah, bercerai dan seterusnya. Kalaupun bercerai lakukan dengan baik. Kalaupun kembali bersatu, ya dilakukan dengan niat yang baik. Apa yang dilakukan oleh suami Anda untuk mengajak bicara dulu, dalam rangka menyelesaikan masalahnya dulu, ini hal yang baik. Dan rasa cinta itu datang dari Allah, sementara perceraian dan permusuhan itu datang dari setan. Sehingga kalau tiba-tiba Anda tetap bertahan, ingin memusuhi, membangun kedengkian dan kebencian, yang itu mungkin semakin membara, Anda takut nanti luluh kalau ketemu suami dan seterusnya, bisa jadi Anda sedang merawat bisikan setan. Ya, kalau mau mempertahankan untuk mengikuti setan, silahkan. Tapi ketika Anda berharap agar rumah tangga ini bisa kembali utuh, kemudian membangun rasa cinta kembali dengan suami, lalu hidup bahagia bersama, berarti Anda sedang menuju dan mendekati rahmat Allah. Anda bisa memilih mana dari 2 pilihan ini yang terbaik untuk hidup Anda. Dan gak ada jaminan ketika Anda berpisah dari suami Anda, nanti Anda bisa berbahagia dengan orang lain. Gak ada jaminan.
Bisa jadi ketika Anda punya masalah satu, kemudian Anda bisa lepas, berpisah, terus Anda dekat dengan lelaki yang kedua, mungkin akan muncul masalah yang sama. Apa manfaatnya atau di mana sisi bahagianya ketika seorang wanita putus nyambung, kadang menikah pisah berkali-kali, akan sering terjadi sakit hati. Dan Anda jadi orang yang tidak bisa produktif, tidak akan bisa beribadah dengan maksimal kalau seperti itu suasana batinnya. Sehingga sadari hidup tidak sekali, akan ada konsekuensi di akhirat bagi siapapun yang melakukan perbuatan maksiat, walaupun bisa jadi dia dalam posisi menang secara aturan di negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kita semuanya, dan Allah memberikan yang terbaik untuk hidup kita, memberikan keberkahan bagi kehidupan keluarga kaum muslimin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.